salam kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur sekali lagi ada kesempatan indah untuk kita datang kepada Tuhan lewat di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Walaupun di masa-masa yang lepas, ya, kebaktian kita sudah mulai, ya, kebaktian bersemuka, tapi beberapa hari yang lalu, ya, kita tidak dapat meneruskan kebaktian seperti yang sebelumnya atas sebab pelaksanaan PKP. Tapi oleh berapun saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, saya percaya bahwa kita ada sukacita, kita ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ya, untuk memuji dan menyembah Dia dimanapun kita berada. Jadi sebelum kita mulakan ya kebaktian lain kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita masing-masing berdoa di dalam hati kita, dan saya akan mengaminkan doa bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih ada waktu untuk menikmati keindahan ciptaan-Mu. Kami masih ada waktu untuk kami datang kepada Engkau lewat di dalam program pada hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan sekarang ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan berada di antara kami, memimpin kami, menyertai kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan untuk sudut menyembah kepada Engkau lewat di dalam program online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menjangkau setiap pribadi anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini, baik yang ada di rumah saat ini, baik ada di dalam pekerjaan, dan apapun kondisi saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar damai sejahtera dari Engkau Tuhan bekerja dapat kami alami di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan program online pada hari ini Tuhan, agar dimanapun program ini didengar, ataupun siapapun yang mendengar program ini Tuhan, mereka diberkati. Oleh Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi-pribadi yang menyiapkan program ini Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberkati mereka. Biarlah berkat yang melimpah Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mengalami mukjizat di dalam kehidupan mereka. Baik yang melayani pada hari ini Tuhan, Engkau urapi kami agar kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami ini sebagai satu persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa surga, mohon berkat-Mu ke atas anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Engkau menjangkau kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menikmati damai sejahtera daripada Engkau. Bapa surga, segala kuasa iblis, roh-roh jahat yang campur tangan, yang coba memesongkan pemikiran dan program ini Tuhan, kami semua itu kami patahkan dan kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang perkasa, kami nyatakan segala kuasa kegelapan itu. Yang sakit saat ini Tuhan, mari Engkau jamah mereka dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa, sembuhkan kami Tuhan. Yang saat ini dalam keadaan berduka cita, Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan, berikan sukacita, biarlah sungai daripada surga mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersorak-sorai. Terima kasih Bapak surga, apapun pergumulan kami saat ini, kami tahu bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Engkaulah yang menentukan hidup kami Tuhan. Oleh Tuhan kami sangat bersuka cita buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami menyerahkan program kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang
yang saya kasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita bawakan pujian sama kita berpikir dan yang mengatakan ada satu sobat. Sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sudah saya kasih Tuhan, mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengatakan ini lebih dalam menyembah Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua jemaat Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik walau dimanapun kita berada. Puji Tuhan, meskipun kita hanya beribadah hanya secara online karena kita tidak dibenarkan untuk beribadah di gereja, bersama-sama beribadah di gereja karena arahan pihak kerajaan untuk tujuan supaya penaluran COVID-19 ini dihentikan. Maka kita diarahkan untuk tetap berada di rumah, ya. Dan meskipun demikian, tetapi kita tidak dialangi untuk terus beribadah kepada Tuhan meskipun hanya secara online. Dan kita boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Lebih dari itu adalah kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama mendengar, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini saya ambil dalam bahagian 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2
ayat 13 sehingga ayat yang ke-17 ya. Dan di dalam pembacaan ini saya membawa satu tema untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, siapakah pengharapan kita? Tentulah pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, di dalam pembacaan ini ada dua bagian yang akan kita sama-sama pelajari ya. Bagian yang pertama itu adalah apa yang telah Allah lakukan, apa yang sudah Allah lakukan kepada manusia, dan yang bagian yang kedua adalah bahagian kita, apa yang perlu kita lakukan. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-13 dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam bahagian ini, apa yang di dalam pembacaan ayat 13 dan ayat 14 ini yang dilakukan oleh Allah sendiri kepada manusia ya. Bagi kita sebagai manusia, pengharapan yang utama atau yang kita mau, yang kita inginkan adalah kita selamat, kita beroleh keselamatan ya. Keperluan utama, pengharapan yang kita mau di dalam kehidupan kita ini ya. Tetapi dengan usaha kita ya memperoleh keselamatan itu, apapun yang kita lakukan, kerja keras kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu mustahil untuk kita dapatkan ya. Dengan apa saja yang kita lakukan, apa cara pun kita lakukan, mustahil untuk kita mendapatkan keselamatan. Itu disebabkan karena kita sudah dicemari dengan kekotoran, kita berdosa ya, kita telah menjadi hamba dosa ya. Pada mulanya ya, manusia telah jatuh di dalam dosa, dan dengan keinginan kita supaya kita mau diselamatkan dan kita lakukan apapun ya, dengan kerja keras kita untuk melakukan apapun, dengan melakukan amal baik dan sebagainya ya, itu tidak mampu untuk melayakkan ataupun mampu untuk ya kita diselamatkan, melainkan dengan cara Allah sendiri. Tapi bukan karena apa yang kita lakukan kepada Allah lalu Allah menyelamatkan kita, tetapi oleh karena Allah sendiri memilih atau kasihnya kepada manusia untuk menyelamatkan kita ya. Dalam ayat yang dalam ayat yang ke-13 ini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bukan karena kita atas usaha kita membolehkan kita untuk selamat, tetapi karena Allah sendiri yang memilih untuk menyelamatkan kita ya, karena kasihnya kepada kita, kepada manusia, sehingga menyelamatkan kita ya, dengan cara kerja Allah sendiri ya, yang dilakukannya di luar dari pikiran kita ya, di mana dia datang ke dunia ini ya, datang ke dunia ini menjadi manusia, dan kita namakan dia atau dinamai adalah Yesus ya. Dan dia mati di kayu salib dan bangkit ketiga harinya, naik ke surga, dan dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Dan inilah pengharapan kita yang kita pegang, yang pasti, yaitu keselamatan di dalam Tuhan
ya. Dia yang memberikan dengan caranya, ya, dengan memilih dengan sendirinya, bukan karena dia melihat atas usaha kerja kita apa yang kita lakukan, tapi karena kasihnya kepada manusia untuk menyelamatkan kita. Sungguh besar kasih Tuhan, karya dan mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan karena kita, ya. Dia menyelamatkan kita daripada dosa, ya, daripada hamba dosa, daripada hukuman. Dan inilah yang kita pegang, yang kita imani, ya, pengharapan di dalam Tuhan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Puji Tuhan untuk karyanya, ya, keajaibannya yang luar biasa yang dia lakukan. Dan kisah ini, ya, adalah kisah yang benar ataupun peristiwa yang benar berlaku pada 2000 tahun yang lalu, ya, yang dinyatakan, yang difirmankan dalam Injilnya, ya, yaitu apa yang dia sudah lakukan kepada manusia dengan datang ke dunia ini, ya, dengan mati di kayu salib dan bangkit ketiga harinya naik ke surga hanya untuk menyelamatkan kita. Kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk penyelamatan Tuhan. Dan inilah pengharapan kita yang sejati, dan inilah yang harus kita pegang, ya, atas yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah, bagian yang kedua, kita diteguhkan dengan pengharapan yang sejati tentang keselamatan. Bagian kedua adalah kepada manusia, ya. Ayat yang 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini bahagian kita kepada manusia, yaitu kita diharapkan ataupun dikatakan dalam ayat itu, sebab itu, nah, ya, oleh karena apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu menyelamatkan kita, disebabkan itu, ya, apa yang kita terima, ya, dan yang kita sudah dengar dan kita percaya, kita setuju untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya, maka berdirilah teguh. Dalam ayat dikatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Nah, bagian kita adalah apa yang sudah kita imani, apa yang kita sudah percayai, ya. Di dalam kekudusan kita sudah dibebaskan dan dikuduskan oleh Allah, dibersihkan dan lahir baru. Kita perlu berdiri teguh, ya. Apa yang dimaksudkan berdiri teguh adalah tidak tergoyangkan. Apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, ya, pada tahun ini, ya, baik kita kalau kita lihat-lihat dan kita pikirkan sangat mencabar bagi kita. Karena sekali lagi kita berhadapan dengan situasi yang agak membimbangkan, ya, bagi seluruh dunia, bagi negara Malaysia dan juga negeri Sabah ini, di mana di negara Sabah ada 6 negeri yang diperintahkan untuk PKP, termasuk kita Sabah, ya. Dan jika kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, ya, ini satu cabaran bagi kita, ya. Mungkin ada di luar sana yang tertekan dengan keadaan hidup seperti ini, ya. Mungkin ada yang sedang dalam kesusahan, dalam pekerjaan dan sebagainya di awal tahun yang begitu mencabar dan melihat perjalanan hidup masih panjang, ya. Mungkin ada juga di luar sana, ada juga jemaat yang berpikir bagaimana keadaan masa depan. Mungkin dia melihat dengan masa depan yang gelap, ya, karena tertekan akan keadaan dunia pada saat ini.
situasi-situasi yang melanda dalam kehidupan kita ini. Tapi apa kata firman Tuhan? Berdiri teguh, jangan goyah, jangan tergoyangkan dengan situasi apa yang kita hadapi. Berharaplah kepada Tuhan, ya. Andalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Buktinya bahwa Tuhan sudah lakukan keajaibannya, ya, untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Peganglah akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, meskipun dengan cabaran dalam kehidupan kita pada saat ini, ya, yang menekankan bagi kita, ya, apa saja yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, ya. Mari kita dengan tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan arti berdirilah teguh juga adalah tidak berubah. Kepercayaannya kepada Tuhan tidak berubah, walaupun badai datang melanda dalam kehidupannya, ataupun tsunami yang datang melanda di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak akan berubah. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak berubah, ya. Kita tetap pegang akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengharapan yang Dia sudah janjikan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan janjikan itu pasti Dia berikan. Tuhan tidak seperti, ya, yang lain yang jika berjanji itu belum tentu, itu belum pasti. Tapi bagi Tuhan apa yang Dia janji itu adalah pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian. Dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mari itu jangan berubah hati. Meskipun banyak mungkin secara mata kasar kita melihat dalam sekeliling keadaan kita ini, mungkin agak sangat mencabar bagi kita, bahkan yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Tapi marilah jemaat Tuhan, jangan berubah hati. Mari tetap setia kepada Tuhan. Jadi pengikut Tuhan yang sejati, yang setia kepada Tuhan. Ya, penderitaan itu harus kita lalui. Ya, Tuhan juga tidak pernah berkata bahwa saat engkau percaya atau menjadi pengikutku, engkau tidak akan mengalami apa-apa masalah. Tapi justru dalam mengikuti Tuhan akan berhadapan dengan penderitaan. Harus memikul salib Tuhan. Maka itu dengan kesadaran dan kebenaran firman Tuhan ini kita pegang. Dan saya percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia menyertai kita, ya, menumpuhi dalam berbagai keadaan hidup kita ini. Maka itu jangan ubah hatimu, jangan berubah hati. Percaya kepada Tuhan. Setialah ikut Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main ikut Tuhan, ya, karena Tuhan tidak mudah untuk dipermainkan. Dia adalah Tuhan Allah. Jadi mari kita dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, mari dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat Kolose 1 ayat 23 saya baca, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang ada ini. Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, ini sekali lagi penekanan firman Tuhan, jangan digoncangkan akan keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, jangan digeserkan pengharapan, kata firman Tuhan ini dalam ayat Kolose 1 ayat 23. Lalu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama teguhkan hati kita
kuatkan hati kita, ya, karena kita punya dasar, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tempat kita boleh andalkan, karena Dia sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan kita ubah hati kita. Mari teguhkan, bulatkan hati kita. Lalu apapun keadaan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, ya, dengan setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan pada zaman-zaman sekarang ini juga sangat mencabar. Banyak yang akan kita dengar, ya, yang memberitahukan kepada kita mungkin di luar daripada Injil, maksudnya pengajaran-pengajaran yang lain. Anak itu ya akan kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Tapi jangan terpengaruh, jangan disesatkan, berpeganglah kepada kebenaran Injil firman Allah, ya, yaitu Dia adalah satu-satunya Tuhan, ya, keselamatan di dalam kehidupan kita ini. Dalam saya bacakan ayat yang terakhir, ayat yang 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam meneruskan perjalanan kita, masih awal dalam tahun ini dan masih panjang perjalanan kehidupan kita, tetapi apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dalam tugas kerja kita, pelayanan kita, bahkan dalam keluarga kita, apapun yang sudah Tuhan percayakan, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, melakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita guna pakai semua yang ada untuk kemuliaan Tuhan, ya, karena Tuhanlah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita ini, ya. Cuma Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama-sama pagi hari ini, ya, memberi sesuatu masukan, ya, dan kiranya kita mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, dan apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, Tuhan melindungi kita, ya. Tuhan memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, untuk firman Tuhan yang sudah kami sama-sama dengar, sama-sama kami telah pelajari pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan yang pasti bagi kami ya Tuhan, dan Engkaulah yang akan kami pegang, dan Engkaulah yang akan kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kalau apapun situasi yang kami hadapi dalam kehidupan kami percaya, kami mengimani akan pengharapan Tuhan. Engkaulah sumber dalam segala perkara di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Dan teguhkan hati kami, kuatkan kami ya Tuhan dalam menempuhi kehidupan kami ya Bapa di surga. Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan sukacita, damai yang datang daripada Allah. Dan mohon supaya dimanapun kami berada, kami mohon supaya Engkau terus menjaga, memelihara kami, memukusi kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Dan kami mohon kiranya Engkau Allah Immanuel yang akan memberkati kami, menyertai kami, apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati segala yang diusahakan, memberkati apapun pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Engkau ya Bapa di surga. Kami mengimani
akan Engkau. Kami percaya dengan sungguh kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di syurga, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas persekutuan kita, kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita secara online. Kita sudah muliakan nama Tuhan, puji-pujian yang sudah kita naikkan, dan juga kita sudah dikuatkan, iman kita pasti dikuatkan lewat dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sebentar tadi, dan pasti kita semua diberkati. Dan untuk ruangan pengumuman seperti biasa, khusus untuk jemaat kita yang ingin menyampaikan persembahan kasih, ataupun mungkin yang ingin menyampaikan uang persepuluhan, ya. Pertama boleh berhubung dengan Bendahari Sidang, dan yang keduanya adalah boleh bank terus ke dalam account bank Sidang seperti mana yang tertera di screen ketika ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas persekutuan dan juga kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita secara online. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, dan saya akan memimpin dalam doanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan, buat masa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, walaupun bukan di gedung gereja Tuhan, tetapi lewat dalam ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Kami pasti diberkati lewat dalam puji-pujian dan juga firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Dan firman Tuhan pasti sangat memberikan kami kekuatan dan juga semangat untuk kami terus kuat di dalam Tuhan sampai kedatangan yang kedua kalinya Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini ingin berdoa khusus bagi acara kami dari awal, pertengahan, sehingga pada selesainya Tuhan. Kami pasti Tuhan Engkau sudah menyertai kami dimanapun jemaat Tuhan, anak Tuhan berada, mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Pasti kami semua diberkati lewat dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa khusus bagi jemaat Tuhan dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Biar Tuhan yang akan terus beracara dalam kehidupan kami, terus menyertai kami satu persatu Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami sepanjang 6 hari yang mendatang ini Tuhan, bahkan pekerjaan kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat melaksanakan pekerjaan kami, dan juga apapun situasi keadaan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kami terus bersandar sepenuhnya dalam Tuhan, agar kami diberikan kekuatan, diberikan perlindungan lewat dalam keadaan dunia pada ketika ini. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah secara online, dan sampai Tuhan terus memberkati kami satu persatu. Terima kasih Bapa, ini adalah doa kami. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih atas persekutuan kita, dan sampai jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya, amin.